Oke, balik lagi di podcast gua. Kali ini masih bersama dengan teman gua yaitu si Andy. Hanya saja kemarin kita bahas tentang dunia perbucinan. Kalau kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang menyebalkan lah ya selama kita sekolah. Ya alhamdulillah kami berdua memiliki kesamaan, yaitu pendidikan terakhir adalah S3. SMK saja sudah ya. SMK saja sudah ya. Cuma sekarang kita akan ngobrolin tentang masa-masa kita di SD, SMP, SMA ketika kita masih zaman sekolah, dimana kita akan cerita mengenai pengalaman nggak enak kita lah ya. Antara SD, SMP, SMA itu paling banyak pengalaman nggak enak itu di mana gitu. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin kita ngomongin masalah perbucinan, kita akan bahas terkait dengan sekolah kita Pak. Sekolah kita selama 3 tahun ini, 3 jenjang SD, SMP, SMA. Pasti kita akan ngerasain yang namanya nggak enak lah ya. Oh iya tentu. Cuma kan ya ada di mana mayoritas selama kita sekolah di situ merasakan kenyamanan. Apa ya? Maaf tadi ada iklan nggak jelas. Dingin. Karena kita masih Di tempat bikin podcast di tempat yang sama. seperti kemarin. Karena tempat yang sepi, kurang kondusif. Kurang kondusifnya dalam arti memang gak enak banget ngobrol. Dan di Kita sini, cowok, Pak. di sini kita lebih bebas ngobrolnya. Jadi kembali lagi ke tema podcast kali ini. Di sini kita akan menceritakan pengalaman nggak enak selama kita sekolah gitu loh. Jadi bisa dikatakan gimana ya menjelaskannya ya Pak. Jadi selama kita sekolah pasti ada pengalaman-pengalaman nggak enaknya menyebabkan kita nggak betah di sekolah tersebut. Oh iya, sesuatu yang yang kita nggak suka di sekolahan. Yang bikin kita sekolahan nggak betah ya, gitu. selama kita sekolah gitu loh. Nah, di sini kita akan saling sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang nggak enak gitu. Oke, kita mau mulai dari siapa dulu Pak? Mungkin lu aja deh Pak. Gua lagi yang mulai. Yang membuka ya, gua kan jadi kepancing nantinya. Kepancing. Iya. Kalau gua pribadi jujur aja, dari 3 jenjang itu SD, SMP, SMA, SMK ya SMK itu gue paling nggak betah sebetulnya itu di SMK Pak, jujur aja. Ibaratnya SMK itu menurut gue walaupun nggak kayak lu ya, lu kan SMK-nya isinya cowok semua. Jadi gue agak memaklumi kalau lu kurang begitu betah di sekolah. Kalau gua kan mungkin lu ngelihat gua kan wah enak sekali. Oh tentu karena dia kan di sekolah kan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kan mikirnya seperti itu kan. Kalau dari sisi cuci mata ya, cuci mata dari sisi kelaki-lakian sih memang gua lebih beruntung lah ya, karena di kelas gua juga jumlah cewek dan cowoknya itu seimbang. Kalau dan gua juga ya dilalahnya juga teman-teman gue juga yang cewek juga enak juga dilihat Pak. Buktinya gue bisa move on. Nah, seperti cerita bucin kemarin. Lanjutannya nih kayaknya. Tapi enggak sih. Cuma gue jujur aja kurang betah gitu. Kenapa itu Pak? Alasan gue kurang betah sebenarnya bukan karena kan banyak orang betah kan dibully. Kurang betah karena teman-temannya kurang begitu menghargai gitu loh. Kalau gua sih jujur aja, sebetulnya teman-teman gua di SMK itu baik-baik Pak, nggak ada masalah gitu. Mungkin di SMK ini adalah satu-satunya jenjang di mana di kelas itu nggak ada troublemaker. Nggak ada jeger gitu ya Pak? Nggak ada jeger-jegeran gitu loh. Kalau dulu gitu. Di SD, jujur aja ada. Dari mulai gua SD di Andir Kidul 1 di Bandung kelas 1 itu udah ada. Lalu apalagi waktu gua pindah ke SD Negeri Lor 4 Purwokerto ini, wah itu malah satu kelas jeger semua Pak. Itu doang yang maka karena teman-teman gua waktu itu jeger, ya ibaratnya ya orang-orang nakal lah ya. Gua jadi dipindah sama orang tua ke SD Kranji 9. Dan SD Kranji 9 juga sama, ada orang-orang yang sok-sok mereman lah ya, troublemaker gitu nyebutnya.
sering bikin masalah gitu loh, malak orang atau mungkin membuli, menggunakan fisiknya untuk mengintimidasi orang lain. Di SD ada gua. Di SMP itu ada juga waktu gua kelas 1, kelas 7 lah. Itu ada ya kayak gitu. Justru di SMK nggak ada, Pak. Di SMK nggak ada sama SMK sekali. malah nggak ada. Tapi justru malah di SMK gua nggak begitu betah. Kenapa itu, Pak? Bisa begitu? Kok Nah, bisa? begini. Coba Jujur aja di SMK itu, lu tahu kalau dulu di kelas gua ya, kalau antara tingkatan betah-betahnya itu, gua tingkatan betahnya itu kelas 1 itu nggak betah, kelas 2 nggak betah, agak mending tapi juga nggak betah juga, kelas 3 agak mulai betah-betah dikit lah gitu loh. Tapi bentar lagi lulus ya, Pak? Iya. Tapi jujur aja kelas 3 juga gua juga lebih suka di rumah sih, lebih suka pulang gitu, lebih suka di rumah karena jujur aja waktu SMK itu teman gue dikit, Pak, dikit banget, dan gue mungkin dianggap sebagai orang yang nggak dianggap di kelas gitu loh. Sebetulnya dulu waktu SMK itu di antara satu kelas ada sekitar 42 siswa, itu yang benar-benar jadi teman gue itu waktu kelas 1 ya, kelas 1 itu cuma 5 orang, Pak. 5 orang. Jadi kan lu tahu sendirilah, entah di SD, entah di SMA, entah di sekolah manapun, biasanya di satu kelas itu ada kayak semacam geng-gengan. Geng, iya benar. Ya, kelompok. Ini kelompok ngumpul dengan si A, kelompok B yang misalnya orang-orang yang cantik-cantik dan yang cantik-cantik, misalnya yang punya wajah pas-pasan apa pas-pasan. Grup-grupan ada grup surga gitu. Nah, grup neraka, grup surga, ada grup surga mustaqim misalnya, atau mungkin grup macam-macam, grup masak segala macam lah ya. Itu di kelas gue juga ada seperti itu. Cuma yang membedakan grup-grup yang ada di ampun dah. Ini iklan lagi nih. Oke, iklan. Selesai iklannya, Pak. Maaf guys, ini tadi ada motor kayaknya, gue bingung. Kalau kita lagi ngobrol gini lewat digas-gas kayak gitu, gile. Ada lagi dong. Ini juga sponsor, Pak, iklan, Pak. Kalau sekarang mobil ini pakai solar lagi. Solar lagi. Nah, sekalian nanti kesini ada truk fuso segala macam, apa mungkin nanti ada helikopter turun gitu ya. Ngapain nih turun sini? Aduh, sampai mana tadi, Pak? Tadi sampai di grup ya. Grup-grupan. Jadi yang membedakan antara grup-grup yang di kelas-kelas gue sebelumnya di SMP, di SD atau di SMP, itu adalah ketika waktu gue SD ataupun SMP, ketika ada grup-grup semacam itu, misalnya nih ada grup gue misalnya, kelompok gue gabung misalnya ketemu dengan grup yang lain, itu masih nyambung, Pak. Masih bisa ngobrol gitu loh, masih bisa akrab, bukan akrab ya, masih bisa seperti teman lah gitu loh. Misalnya grup gue misalnya terdiri dari 4 orang misalnya, ketemu sama grup kelompok cewek-cewek cantik misalnya, ya gue ketemu salah satu dari grup kelompok cewek-cewek cantik ini juga biasa gitu loh, seperti temen, ngobrol nyaman segala macam. Cuma ketika gue di SMK ada grup-grup semacam itu, ketika kelompok gue, sebetulnya spesifiknya gue sendiri sih, yang lainnya sih gak ada masalah. So teman-teman gue itu ketika ngobrol dengan kelompok-kelompok lainnya itu gak ada masalah, jadi masih tetap asik-asik aja kata mereka. Tapi gue sendiri ketika masuk ke mencoba untuk bergaul dengan beberapa kelompok, mungkin karena gue dari awal sudah dicap sebagai orang pendiam kali ya, orang yang pasif, jadi wah kamu pasif, jadi ya udah pasif aja gitu. Selamanya nggak dicap seperti itu, walaupun kita sudah mencoba untuk aktif dan reaktif dengan apapun gitu loh. Contoh yang akan gue kasih ini, contoh dari kasus gue adalah dulu waktu kelas 1 semester 2 loh, Pak, bukan semester 1. Kalau semester 1 mungkin yang karena belum kenal kali ya, jadi bisa terjadi. Ini semester 2, Pak. Jadi waktu itu di kelas itu waktu itu ada tugas fisika, Pak, ada PR fisika waktu itu. Nah, gue kan biasa dari SD ya, rekor selalu berangkat pagi, Pak. Jadi gue berangkat pertama pagi sampai kelas ya biasa sendirian, langsung setelah di dalam kelas itu gue keluar duduk di meja panjang di depan kelas lah. Jadi ada di setiap kelas itu depannya ada meja panjang lah. Gue duduk di situ, saya duduk di situ. Nah, kemudian di sebelah gue
Ya kan berangsur itu teman-teman pada berangkat kan. Nah, gue lagi duduk itu, tiba-tiba nongol teman gue cowok namanya Tri, nongol, dia duduk sebelah gue kan. Dia itu beda kelompok dengan gue lah, beda grup ya, beda aliran gitu ya, grup Pak. tongkrongan dengan gue. Cuma kan ya gue nggak mungkin dong ada teman gue di sebelah gue nggak ajak ngobrol kan. Yanya gue bikin obrolan gitu loh, gue ngomong gini, Tri, lu udah garap PR fisika belum? Jawaban cuma geleng-geleng, nggak ngomong, nggak senyum, cuma geleng-geleng doang. Lalu gue tanya lagi, gue ngomong lagi, Tri, kebetulan kan gue udah garap, udah nyelesain PR. Kali aja lu mau nyalin, nyontoh gue gitu. Nyontoh gue, nyalin PR gue, silakan, monggo, gitu. Dia cuma senyum terus diem sambil senyum loh. Ya udah, tanpa obrolan sama sekali. Akhirnya ya udah dah, dia emang nggak mau, mungkin aja dia udah garap kan. Diam. Nah, beberapa saat kemudian ada teman satu tongkrongannya dia nongol, dia ngomong, Tri, lu udah garap PR fisika belum? Dia jawab, belum, aku belum garap. Kira-kira siapa ya yang udah ngerjain? Aku pengen menyalin. Gua dengernya itu rasanya pengen gimana gitu, pengen nabok, cuma kalau ditabok nanti gua masuk BK. Tapi kesel lah gitu loh. Ditabok pengen nabok. Kesel, berarti gua dari situ udah mulai, tadi kan gua udah nawarin gitu loh, udah nawarin. Kenapa sih gitu loh? Tinggal nyontek gua aja kan nggak masalah. Kebetulan gua udah nyelesain gitu loh. Maksudnya kan supaya kita ada obrolan kan. Ada kata emang nggak ada obrolan juga, ya gua pengen bantu dia gitu loh. Mungkin teman tongkrongannya datang ngomong, siapa yang udah ngerjain, aku pengen nyontek. Ya udah. Itu salah satu loh, Pak. Ada banyak kejadian lainnya. Lalu ada lagi sebuah kejadian di mana ketika remedial. Itu remedial fisika juga kalau nggak salah. Jadi ada teman gua cowok namanya Manto. Nah, dia itu jadi di satu kelas itu yang remedial cuma 2 orang. Gua sama dia. Itu gua termasuk orang goblok berarti ya. Bego banget gua sumpah. Cuma gua sama dia doang. Nah, ketika remedial itu sore-sore setelah pulang sekolah. Sekolah kan pulang jam 4 sore, Pak. Jam 4 sore. Jam 4 sore, dari setelah pulang langsung ke sebuah kelas yang udah ditentukan sama gurunya. Akhirnya gua duduk di salah satu kursi lah gitu untuk remedial gitu. Nah, gue duduk, si Manto datang. Awalnya dia nggak duduk sama gue, Pak, duduk di belakang gue aslinya. Kita berpisah loh, saya itu mikir, lah kan dia kelas sama gue ya, kenapa dia nggak duduk sama gue? Dan selama di kelas sebelum gurunya datang itu, dia itu diem loh, nggak ngomong, nggak apa, cuma HP-an aja. Nggak lihat gitu lo gitu. Nggak ngeliat gue. Nggak nyapa sama sekali. Nggak nyapa sama sekali. Lihat aja banyak. Nggak ngeliat sama sekali, ngelirik aja enggak. Akhirnya ketika gurunya masuk, semua orang disuruh pada maju kan, banyak kursi-kursi kosong lah ya, karena selang-seling gitu kan. Maju, akhirnya si Manto ini duduk sama gua. Nah, nama gua kan kita kan sekelas ya. Gitu. Nah, kita dapat soal remedialnya, kita garap. Kebetulan gua itu ya soalnya gampang, gua bisa garap segala macam. Nah, gua tanya, lu udah selesai belum? Belum. Mau ngeliat? Enggak lah. Oke kan, dia ngomong enggak ya. Dia ngomong enggak ya. Ya udah, gua ngomong sama dia. Ya udah, gua kumpulin duluan ya. Dia cuma ngangguk doang. Akhirnya gua kumpulin, soalnya gua pulang. Beberapa minggu kemudian kan diumumkan hasil remedialnya. Gua lolos remedial, dia nggak lolos. Dia nggak lolos remedial, jadi nanti harus ikut kayak semacam semester pendek. Setelah setelah rapotan lah waktu liburan itu. Ini semester 2 loh, Pak. Nah, dia ketika ngomong, waduh, aku bodoh banget ya, aku satu-satunya yang masih remedial di kelas ini. Kemarin sih aku remedialnya cuma sendiri, nggak ada temennya. What? Gue denger gitu karena pengen emosi lah. Saya ini emang bukan teman sekelas Anda, bagaimana?
Gitu. Lu dikira siapa? Gara Nggak guru, tahu apa gue guru makhluk, BK kali. makhluk apa. Dikira guru BK kali Pak. Yang ngawasin Pak. Bahkan pernah juga gini, apa namanya, ketika ini kelas berapa, kelas 2 kalau nggak salah, presentasi. Ketika presentasi materi pelajaran ya, kan setiap misalnya ada 5 bab A, bab C, bab B, bab C, D, E misalnya itu. Setiap anggota kelompok memegang masing-masing bab. Ya, misalnya gue ambil salah satu bab, yaitu bab C misalnya. Akhirnya maju. Lalu kita presentasi. Nah, ketika kita selesai presentasi kan ada yang namanya tanya jawab ya, tanya jawab. Gue udah menjelaskan bab gue, tapi ada yang tanya, maaf, yang bab C kok nggak dijelasin ya? Tadi gue jelasin, kampret. Gue udah jelasin secara jelas itu. Ya gue udah jelasin lah, gue jelasin sesuai dengan bab kita masing-masing kan, gitu loh. Kok dia tanya, salah satu teman gue tuh, tuh teman apa bukan sih, gue nggak dianggap juga sih. Kok yang bab C nggak? Tadi saya udah jelasin sih. Itu prank kali. Zaman waktu itu. Prank itu cuma di TV doang, Pak. Spontan sorry ya gua komentarin. Itu orang di mana waktu lu presentasi gitu? Ada di depan lu. Ya mungkin gak di depan gua, tapi ya dia duduk di mana, masih di kelas itu, masih di kelas. Pakai headset enggak? Pakai headset enggak? Enggak. Ketonjok aja udah. Nah itu. Lalu yang paling gua mengetahui posisi gua di kelas adalah seperti gua ceritain kemarin. Jadi waktu kelas 1 semester 2 akhir, itu kan jadi enggak gimana ya mulainya ya. Jadi kelas 2 awal itu kan kita kelasnya dipisah. Walaupun satu jurusan cuma ada 2 kelas, tapi dioplos loh. Dioplos ya. Dioplos, dipisah lah, diaduk-aduk segala macam. Nah, karena kita pisah kelas ibaratnya perpisah. Jadi kelas 1 kita itu bikin acara perpisahan. Masa perpisahan gitu loh. Di Cilacap, di Pantai Teluk Penyu. Di situ. Nah, berangkatlah kita ke sana kan, bersama dengan teman-teman gua. Kalau teman-teman kelas itu. Satu kelas, situ. Nah, di situ kan ada momen-momen di mana foto-foto bareng segala macam. Nah, di saat momen foto, jadi waktu itu kalau nggak salah nggak 6 orang, ada sekitar 8 atau 9 orang berjejer. Jadi si kameraman itu sudah siap loh, sudah siap dengan kamera dan camdicnya dia, kamera digitalnya dia. Kan camdic itu kan ya ada layarnya, bisa dilihat kan, frame-nya kan bisa kelihatan. Jadi frame-nya itu kelihatan supaya semua orang itu bisa masuk ke dalam frame gitu loh. Jadi nggak ada orang yang ada di luar frame. Nah, 9 orang itu masuk gua, ada di situ. Gua paling pojok sebelah kiri. Tuh. Nah, ketika foto, jadi bikin foto meloncat, Pak. Jadi loncat supaya kelihatan ngambang gitu. Nah, 1, 2, 3, loncat semua. Nah, ada foto semua. Awalnya nggak ada masalah. Tapi beberapa minggu kemudian, ketika foto itu diupload di FB, wow, ternyata foto saya kepotong, Pak, bagi 2 kanan kiri. Nih. Separuh muka gitu, Pak. Separuh badan. Semuanya masuk frame kecuali gua. Posisi lu gimana? Posisi gua mau loncat. Baru mau loncat. Foto gitu? Iya. Jadi semuanya loncat. Gua doang yang mau loncat. Udah gitu gua kepotong separuh badan. Agak diulangin gitu, Pak? Nggak ada ulang-ulangan. Semuanya masuk frame loh, Pak. Dan si kameramen nggak minta itu nggak masuk gitu nggak? Enggak. Ya itu kameramen temen lu juga apa bukan? Ya gua kenal, tapi nggak tahu dia kenal gua apa enggak. Dikira siapa kali, balik kelas kali. Tapi kalau balik kelas juga kayaknya nggak kayak gitu banget ya, nggak diasingin gitu. Ya aku mesti ya diasingin. Mesti gimana ya ibaratnya, jujur aja waktu SMK itu ketika yang paling gua nggak suka sebetulnya ketika berkelompok semacam ini, cuma kesan teman sekelasnya tuh nggak ada gitu. Nggak ada persaudaraan sama keluargaannya, nggak ada ya? Ya ada, cuma ya ketika misalnya kelompok gua misalnya, kayaknya cuma gua doang sih digituin sih kayaknya sih. Ibaratnya teman-teman gua ketika gabung dengan kelompok lainnya juga gak ada masalah gitu loh.
Jadi gue itu jujur aja di SMK itu teman gue dikit banget pak, dikit banget. Beda sama ketika di SD ya. Di SD gue sampai adik kelas aja gue kenal. Gangster Sampai jadi kalau SD gue kan SD Keranji 9 ya. Jadi di SD gue itu ada, jadi namanya komplek SD Keranji. Nah itu ada 4 SD jadi satu, SD Keranji 1, Keranji 2, Keranji 3, Keranji 9. Jauh sekali ya catatannya. Nah itu jadi satu tempat dalam satu SD itu. Gua walaupun gua di SD Keranji 9, gue tuh kenal dengan teman-teman kelas yang seangkatan dari SD yang lain. Bahkan adik kelasnya dari SD lain gue masih kenal gitu loh. Jadi kemana-mana gue nyaman gitu loh. Terus juga waktu SMP juga, mungkin kelas 1, kelas 2 mungkin nggak begitu banyak kenal, tapi waktu kelas 3 gue kenal semua. Gue masuk kelas ini banyak yang kenal, kelas ini nggak asing, bahkan sampai adik kelas juga banyak yang asing juga, bahkan guru juga kenal gue semua gitu loh. Jadi walaupun gue memang tipikal orangnya pendiam, tapi setidaknya itu ketika ketemu siapapun di jalan ataupun di manapun itu gue nggak merasa kesepian gitu loh. Tapi ketika gue SMK, ketika gue misalnya sendirian, ada teman-teman di kelas misalnya, kalau mereka bukan dari grup gue nggak, walaupun mau gue ngomong kayak apa, mau ngelawak kayak apa, tetap aja gak didengerin. Bisa kayak gitu ya pak? Ya gue sih nggak mengatakan bahwasanya teman-teman gue, makanya gue bilang kan di SMK itu hampir kayaknya emang nggak ada yang namanya tukang bully, nggak ada yang namanya tukang palak, nggak ada yang namanya troublemaker dulu waktu di SMK, di kelas-kelas gue nggak ada. Cuma walaupun nggak ada troublemaker kayak gitu, cuma gue kayak ngerasa kayak nggak dianggap aja di kelas gitu. Lu dikucilin malah pakai gitu pak. Itu pembulian secara psikis malah menurut gua pak. Itu lebih menyakitkan daripada dibully pakai fisik sih. Ya menurut tapi gini, memang gua jujur aja emang nggak betah dengan orang SMK. Mungkin kalau misalnya gua nggak punya teman di SMK, belum nggak punya, ya alhamdulillahnya ya gua itu ketika di SMK itu masih punya teman lah gitu loh. Walaupun nggak banyak. Ya kelompok gua itu kalau kelas 1 kelompok gue ya ada 5 orang itu aja lah. Dua orang depan gue yang duduk sama gue, sama 2 belakang gue tuh. Mungkin kalau nggak ada mereka, ya mereka kayaknya sih emang sama-sama buangan juga kayaknya sih. Mungkin kalau nggak ada mereka, ya mungkin gue udah nggak betah di sekolah, mungkin gue pengen keluar dari sekolah aja gitu loh. Ngapain gue sekolah kayak diem sendiri kayak gini. Mending ke sekolah gue aja pak. Tapi teman-teman gue jujur aja sih nggak ada masalah dengan teman-teman gue, dari secara pribadi mereka masing-masing nggak ada masalah sih. Biasa aja gitu. Misalnya gue cuma nggak suka dengan ininya aja, gue udah dicap sebagai orang pasif, selamanya kan diomong pasif. Tapi gini ya pak, mungkin bisa dikatakan walaupun gue nggak betah di sekolah, tapi justru gue mendapatkan pengalaman hidup, pelajaran hidup banyak kan ketika SMK. Kenapa? Karena di situ itu banyak dimana mengubah mindset pemikiran juga ketika gue di SMP. Kayak misalnya gue berpikiran untuk mau kerja setelah mencari uang setelah lulus segala macam, terus memiliki perencanaan segala macam ketika di sekolah itu ya karena kondisi di sekolah gue kayak gitu, jadi gue bisa berpikir bebas gitu loh. Jadi walaupun memang gue nggak betah, cuma banyak pelajaran hidup yang gue dapat ketika di SMK. Mungkin kalau diceritain ya panjang banget lah gitu loh. Contoh ya salah contohnya ini gitu loh. Ketika lu sudah dicap sebagai suatu yang apa, misalnya lu dicap oleh sosial misalnya, lu udah dicap sosial sebagai orang yang seperti apa, maka selamanya mau lu berusaha kayak apa, lu tetap akan dicap seperti itu. Mau berusaha seperti apapun, mau berusaha mau jadi orang yang rame, humoris segala macam, tetap aja lu akan dianggap seperti itu, dan lu akan dianggap lu siapa sih? Lu kan orangnya pasif. Lu kan orangnya pendiam. Selama pendiam akan menjadi pendiam terus gitu loh. Jadi mau berusaha seperti apapun nggak bakal bisa berubah. Mau berusaha seperti selamanya nggak akan pernah berubah. Selamanya nggak pernah berubah. Itu kayak gitu. Tapi mungkin gua mulai agak betah ya. Itu ketika di kelas 3. Itu kenapa pak? Ceritain aja pak. Di kelas 3 itu banyak kondisi-kondisi di mana kita harus banyak kerja kelompok, dan kelompoknya itu oplosan loh.
Oplosan itu dicampur dicampur sama kelas lain atau sama sama teman sekelas. oh yang beda kelompok, beda grup, beda geng gitu Bisa kecampur atau gini. Misalnya kelompok gua cuma 5 orang. ya Sedangkan yang dibutuhkan itu ada 8 orang. Ya kan mau nggak mau menambah sampah 3 kan. Jadi justru kalau ketika kelas 3 yang gerombolan gua menambah gerombolan lagi sih. Jadi temen gua nggak sedikit-sedikit banget lah gitu. Ya jadi bisa satu larik bangku itu. Jadi kan bangku gua kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu larik itu ada 5 bangku. Satu bangku itu ada 2 kursi. Jadi 2 kali 5 berapa? 10. Nah, teman gua ada 10 orang. 10 Ada 9 berarti maksud gua. 9 ya. Nah, dinambah gitu loh. Terus juga ketika gua di kelas 2 di kelas 11 waktu itu 11 ya no. 11 kelas 2 di iya, SMA. kelas 2 SMK itu gua kan kelompok gua kan gerombolan gua yang di kelas 1 itu kan di kelas 11 semua Pak, gua sendirian. Nah di saat itu gua ketemu sama satu orang yang dulu sebenarnya kelas 1 gua nggak begitu kenal, malah nggak begitu kenal dengan dia, tapi di kelas 2 itu gua jadi akrab dengan dia, gua duduk sama dia. Nah orang ini adalah orang yang lumayan ngetop lah gitu loh. Yeah. Orang yang supel dan orang yang bisa kemana-mana. Nah berkat dia ini gue bisa sering ketemu sama orang-orang di luar kelas gitu loh, di luar jurusan gitu loh. Malah justru kayaknya teman gue banyak dari luar jurusan sih kayaknya, teman-teman tambah dari luar jurusan. Nah dari dia ini juga gue bisa ya misalnya bisa kadang-kadang bisa gabung di kelompok lain, dia sebagai jembatan. Jadi status gue adalah temannya dia. Bukan teman mereka tapi temannya dia. Teman dia. Pengawal dia. Gitu. Jadi kalau di SMK itu sudah aja gue nggak begitu betah. Enggak, itu bisa kayak gitu ya Pak, bisa apa ya? Kok bisa lu kayak gak dianggap gitu. Mungkin kalau dulu dari awal udah aktif, udah bisa langsung rame gitu, mungkin lu akan dicap rame terus kayaknya Pak. Nah memang Betul itu mungkin ya. tapi gimana ya, gue kan emang gini ya, waktu SMP pun juga gue kan pertama kali di kelas itu gue diem ya. Ya diam. Tapi kan gini, ketika SMP gue gabung di mana aja itu nyambung loh Pak. Gabung di kelompoknya A, ketemu di jalan ngobrol, asik. Terus misalnya di kelas aja, gue misalnya teman yang akrab gue nggak berangkat, gue gabung ke kelompok lain juga asik-asik aja gitu loh. Tapi kalau di SMK nggak kayak gitu. Dari awal gue dicap sebagai orang pendiam, orang yang pasif, ya selamanya kan dicap seperti itu. Mau berusaha sekeras apapun, macam-macam, maka itu di sinilah pelajaran hidup adalah pencitraan Pak. Pencitraan awal yang dilihat orang, itulah yang akan menggambarkan diri kita seterusnya gitu loh. Ketika awal misalnya lu udah dikenal sebagai orang yang supel, orang yang rame, maka selamanya lu akan dianggap asik. Walaupun lu sediam-diamnya setelah itu. Tapi ketika lu dari awal sudah dianggap jelek, dianggap buruk, segala macam, lu akan tetap dianggap troublemaker walaupun kamu sudah berbuat baik. Ya kayak gue sendiri, ketika gue dari awal udah dianggap pendiam, ya selamanya dianggap pendiam juga. Walaupun kalau lu tanya ke teman-teman gue ya, yang dulu akrab, gue nggak sediam itu kok. Gue bisa dibilang ya orangnya asik lah gitu loh, humoris, lucu, segala macam. Bahkan ketika gue udah kerja kan, gue kerja itu kebetulan ada teman sekelas gue yang kerja sama gue gitu loh. Ya uniknya dia walaupun kerja sama gue tetap aja nganggap aneh sama gue karena gue nggak dianggap di kelas. Jadi emang teman kelas kita ada yang namanya Cahyo ya? Nggak separah itu lah, nggak separah itu. Cuma ya kayak ngeliat gue kayak baru kenal aja gitu loh. Nah ketika gue ngobrol sama dia baru ngomong ke gue gini, ternyata lu itu asik orangnya ya. Nah, lu kira selama ini gimana? Gue nggak pernah berubah kalau urusan sifat karakter itu dari kecil gue emang orangnya kayak gini gitu loh. Gue emang pendiam, cuma nggak betah kalau misalnya nggak ngomong ketika ada orang gitu loh. Gue bisanya itu kalau misalnya ada orang dan ya gue ajak ngobrol gitu. Gue ajak ngobrol untuk misalnya bisa nambah wawasan kita, nambah teman juga gitu loh. Gue paling nggak betah sih emang ketika di SMK sih.
Walaupun memang di SMP juga ada kondisi-kondisi di mana gue nggak betah juga. Tapi itu nggak berlangsung lama, paling cuma 1 hari atau seminggu gitu aja. Kalau di SMP dan di SD itu. Tapi kalau di SMK itu mungkin total waktu anda kata dihitung bulan, dihitung bulan loh ya, antara betah dan nggak betahnya mungkin perbandingannya adalah mungkin 95%-nya nggak betah sih. Oh, banyak ya Pak? Banyak. 5%? Hanya 5% aja gue merasa betah. Dan 5% itu ya karena gue ketemu teman-teman gue itu. Teman-teman yang sekarang yang dulu bareng sama gue gitu loh. Tapi ya gue ngeliat teman-teman gue yang bareng gue itu kalau misalnya gabung ke tempat lain ya mereka diterima sih ngobrol gitu. Tapi nggak tahu, gue nggak pernah tanya sih. Lalu juga waktu kelas 3 kenapa gue agak betah, kan ibaratnya gue itu termasuk orang yang suka dengan ujian praktek maksudnya praktek langsung. Gue bisa dibilang termasuk orang yang jago, walaupun gue bukan yang paling jago ya dalam praktek. Nah di saat itulah gue dibutuhkan orang. Ini caranya gimana? Ini cara gimana? Gue dianggap ketika gue dibutuhkan doang. Itu. Tapi masih mending ada yang mau ngajak ngobrol gue di situ. Walaupun ketika udah nggak butuh ya mereka nggak kembali lagi. Kembali lagi. Waktu itu gue memaklumi ketika si Nadia itu mungkin kalau gue jadi Nadia mungkin kalau misalnya gue jadi Nadia mungkin ya aneh aja itu loh. Jadi tiba-tiba ada makhluk dari planet mana atau SMS gue. Ya begitulah ketika gue SMK. Tapi walaupun memang gue nggak betah di motor disponsori ada motor. Ya walaupun gue memang nggak betah di SMK, cuma memang di SMK itu banyak pelajaran hidup yang gue dapetin lah gitu loh. Banyak banget pelajaran yang gue dapetin. Dan guru-gurunya juga banyak yang menginspirasi juga. Guru-gurunya banyak yang memberikan kayak semacam brainstorming lah buat gua, yang mengubah mindset juga, dan ada yang sampai terbawa sampai sekarang juga. Tuh. Ya mungkin itu aja sih gua sih paling. Kalau pengalaman yang nggak enak banyak, kalau saya pengalaman yang nggak enak banyak banget. Cuma ya ini salah satunya. Salah yang berapanya lah ya. Yang paling lo inget ya sampai sekarang ya. Nah sekarang ya jurusit tadi kalau lu denger podcast gue ya bilang Pak tapok antum ya. Bilang aja Pak. Siapa tahu kali ini dia bisa anggap lu Pak. Tapi manfaatnya apa sekarang kalau ya maksudnya dia agak gitu loh, dia nyadar gitu loh. Yes. Kan udah dewasa, sama-sama dewasa, masa dia mau kayak gitu terus sama orang lain kan ya kita kan kayaknya kemungkinan ketemu juga kecil sih Pak. Jadi ya buat apa juga. Gue juga ini sudah menganggap sebagai pelajaran hidup aja lah. Iya nggak apa-apa. Jangan dendam Pak. Saya nggak dendam kok. Nggak usah. Cuma agak sakit juga waktu itu. Sakitnya pasti sakit. Pas saya dengernya aja juga gimana ya. Kok bisa kayak gitu. Saya nggak nyangka. Gue ya sakit aja dengernya. Kalau gue di posisi kayak gitu pasti gue akan nggak betah Pak sama kayaknya. Tapi ya memang ya kembali lagi tadi gue bilang ketika kita sudah berada di posisi semacam itu ya kita harus menerima apa yang sudah digariskan Tuhan semacam itu. Mungkin kalau misalnya gue nggak kayak gitu, mungkin gue nggak kayak gini gitu lah ya. Pikiran lu mungkin beda mungkin gue nggak bakal ketika lulus sekolah gue mungkin nggak bakal berpikir untuk kerja. Mungkin gue akan ikut mayoritas teman gue yang untuk kuliah mungkin. Dan kalau gue kuliah gue nggak mungkin kayak gini sekarang. Nggak mungkin sekarang gue punya bisnis, nggak mungkin, karena jembatan gue menjadi pebisnis sekarang, menjadi pengusaha sekarang, itu jembatannya di dunia kerja justru gitu loh. Karena lu udah pernah ngerasain kerja gitu. Ngerasain kerja, nggak enaknya jadi bawahan, jadi karyawan gitu. Nggak enaknya merasakan. Ya nanti gua akan ada cerita lagi tentang pengalaman kerja lah ya. Bagus itu. Ya itu jadi dibilang bersyukur ya bersyukur juga kalau gua
mungkin kalau misalnya gue akrab dengan semua teman-teman gue yang ada di SMK, mungkin gue akan ikutin jalan mereka untuk kuliah. Ke bawah arus Kayak gitu ya. mayoritas teman gue itu kuliah semua, akan ke bawah arus gitu. Yang kerja cuma lu sama beberapa orang doang gitu ya. Sedikit lah Pak, mungkin hanya sekitar 10% lah 10%. yang setelah lulus sama kerja itu 10%-an lah. Rata-rata sih pada kuliah semua. Ya. Tapi memang kelas 3 sih memang teman gue agak banyak lah, lumayan banyak lah. Walaupun nggak banyak banget, dan masih geng-gengan saya gabung kelompok apa saja tidak masuk. Itulah. Nah sekarang giliran Anda Pak, apakah Anda seperti saya kayak misalnya 100%, 90% ada di SMK semua, atau mungkin ada momen-momen di SMP juga ada momen nggak enak, SMK juga banyak? Kalau gue sih Pak, di 3 fase sekolah itu, dari SD, SMP sama STM pasti ada lah sesuatu yang nggak gue sukain. Dari SD kelas 3an gitu, sebelum gue kan dulu kan waktu SD kan pernah nggak naik kelas ya Pak. Nah itu gue rasa itu sebelum nggak naik itu rasanya gue kayak ya yang lu rasain itu, dikucilin, nggak punya teman gue cuma 3 orang Pak, teman bawaan dari TK semua itu. Sama-sama yang sama-sama nggak naik? enggak sih, mereka sih naik semua. Oh, teman tongkrongan gitu ya, teman itulah sekomplek yang sekolah bareng gitu ya itu. Dan di kelas 4 ya akhirnya gue nggak naik karena ya kebodohan gue sendiri sih, itu semua karena kebodohan gue. Tapi ya berkat gak naik itu gue jadi berubah sih. Berubahnya itu cara berpikir gue. Cara berpikir gue berubah. Ada yang tadinya gue jadi dari orang yang malas mikir gitu, malas belajar, malas ikut kegiatan sekolahan yang hal itu wajib kayak pramuka. Emang sekarang juga udah nggak males? Masih sih Pak, saya akan merebahan Pak. Itu Pak. Kalau di SD sih ya nggak terlalu banyak sih, cuma ya ada peningkatan gitulah. Kalau di SMP cuma segitu doang sih, waktu sebelum nggak naik gitu. Emang hawanya itu wow, tersiksa. Ya gua di SD itu banyak jeger Pak. Ada satu anak jeger namanya si jadi gini, bentar. Yang maksud jeger itu, jadi gua memberikan pengertian pada teman-teman ya. Jeger yang kita maksud adalah troublemaker ya. Troublemaker yang sering bikin masalah di kelas. Mungkin kalian juga tahu kalau mungkin di kelas kalian ada yang tukang malak, tukang yang suka mengintimidasi orang lain, nyuruh-nyuruh gitu. Nyuruh-nyuruh, kalau nggak dipukul gitu ya. Preman lah itu. Preman lah ya, preman kelas lah ya. Preman kelas iya. Kan kalian nyebutnya jeger. Pasti ada jeger ya, jegernya. Centengnya lah gitu. Ya dia suka nyuruh-nyuruh gitu. Nyuruh-nyuruhnya tuh beli apa yang berat itu, makanan berat, soto yang jauh. Jauh Besi gitu. Goreng. Belinya jauh gitu, Pak. Sekolah gue kan dulu di SD 1 sih ya. Deket pasar emang, tapi kan harus keluar ke komplek sekolahan dulu. Gua belinya di Jogja. Di Jogja di itu Klaten. Nah, coba tuh Purwokerto. Dari SD masih Purwokerto, suruh belinya sana beli Nopia sana. Kayak Nopia apa namanya? Khas Jogja apa? Beli gudeg sana, saya mau sarapan. Lihat kan jauh banget, istirahat cuma 15 menit, Pak. Gila, Anda harus ke terminal dulu, naik kan bis ke sana. Waktu cuma 15 menit buat istirahat. Nah, kayak gitu sih ya. Ya itulah. Gua kan dulu kan diam juga, Pak. Diam dan sering ingusan gitulah. Jadi enak culun gitulah, jadi sering buat bulian, buat suruh-suruh temen gitu. Sekarang masih ya sebenarnya? Ya kadang-kadang ya sih Pak, belum saya sadar kok gue mau aja gitu loh dipindah-pindah gitu. Udah bakat Anda tuh disuruh-suruh sebetulnya. Waduh, sebenarnya sih nggak mau sih Pak, udah malas aja gitu Pak. Ya lanjut. Nah, ya di SD cuma segitu sih, nggak terlalu parah sih. Gue sih sebenarnya sih nggak suara lu sih Pak, nggak seterkucil itu. Tapi bener kata lu sih yang tadi, yang ketika kita diem di awal, pasif di awal, selanjutnya kita akan dianggap pasif terus. Dan itu pun terjadi sama gue Pak.
gue setelah nggak naik itu berusaha buat lepas dari itu semua. Dan ya lumayan sih ada hasilnya sih, nggak terlalu kayak dulu lah. Gue masuk ke anggota kelompok geng preman itu malah waktu habis nggak naik itu tetap aja sih nggak enaknya ada. Gue masih tetap dalam pengkucilan tapi kayak ini sama cewek. Cewek itu seperti meremehkan gue gitu. Ya gue sih nyadar lah ya, gue nggak setampan mereka yang tampan itu ya. Buat grup-grup mediocre gitulah, mediocre kasta bawah gitu lah ya. Maksudnya masuk grup wajah-wajah jelek gitu ya, buruk rupa gitu. Ya kasarnya ya, halusnya gitulah Pak. Halusnya aja. Halusnya itu. Di kelompok cewek-cewek, misalnya ada cewek kumpul nih gitu. Iya. Apa lu datang jalan? Najis. Gue lewat apa? Najis emangnya gue mengandung babi Pak. Itu loh Pak. Gue kadang ngerinya gitu loh Pak. Tuh waktu SD gitu tuh, kan? Tuh di SD kalau ada lawan jenis lewat nyenggol dikit langsung dilapin gitu kan. Lah itu kan masuk juga sebenarnya menyakitkan juga, tapi kan masih kecil sakit juga sih tetap sih. Emangnya apaan itu dilap-lapin gitu. Kalau lu dicium-cium ya, di sisi lu dicium-cium ya, kalau di sisi mereka dilap. Iya. Oh sekali lewat. Berarti kalau misalnya ada di pelajaran agama misalnya ya, agama najis ringan, contohnya air kencing dari bayi laki-laki sebelum umur 2 tahun yang masih minum air ibunya. Yang sedengan, contoh air kencing orang dewasa misalnya, apa mungkin kotoran-kotoran rata-rata pada kencingan. Yang besar contohnya babi jenggol endi mukul adoh ya. Ngeri banget itu. Air liur anjing misalnya kan. Nah, satu-satunya Endi misalnya itu. Jenggol Endi itu pukul atau salah. Iya, fatal ya, harus dicuci. Berarti kalau misalnya pelajaran agama suruh sebutkan macam-macam najis mukulato, berarti lu masuk ya? Ya kayaknya masuk ya Pak. Ya malas aja gitu Pak, tapi semua rata-rata waktu itu kayak gitu sih. Ya nggak gua doang sih, rata-rata kalau lawan jenis kan kayak gitu. Sekarang malah pengen disenggol. Kan bedanya kayak gitu. Di SD semuanya gitu ya. Terus di SMP ada saya momen nggak enak sih. Dan itu ketika SMP waktu kelas 8 Pak. Waktu kelas 8 gue waktu itu berarti tahun berapa ya? 2006 ya? 2006 2007 ya. Waktu itu sekelas sama lu juga kan ya? Jujur waktu itu Pak, gue itu nggak seneng Pak. Nggak seneng ketemu sama gue? Bukan, maksudnya gue sebelumnya belum ngerasa malu Pak. Kalau lu seneng ketemu sama gue, malah gue horor Pak. Oh iya nih, sama. Takut malah. Ya, intinya gue nggak seneng waktu itu Pak. Soalnya apa? Lu kan tahu, gue tuh datangnya ke telat ya. Dan ketika telat itu duduk di depan sendiri. Sendirian. Deket guru. Kalau nggak terkucil di sana. Di pojokan, di belakangnya semua cewek. Gue sendirian laki. Enak dong. Enak apanya Pak? Nah di sana gue nggak bisa ngomong Pak. Gue diem aja. Ya dari awal itu gue image gue diem kan. Dari situ gue image-nya diem. Sampai pernah pada suatu hari dulu waktu di laboratorium pelajaran IPA biologi. Kan di lab ya. Kan kelompok-kelompokan itu Pak. Ini menurut gue sebuah pengkucilan yang cukup menyakitkan dan masih gue ingat. Waktu itu gue kelompokan, kan dulu kelompoknya ikut absen Pak. Saya waktu itu absen 17 kalau nggak salah gue. Absen 17 4 orang kalau nggak salah, 4 orang, berarti 16 sampai 20 gitulah. 16 sampai 16 sampai 20 ya? Pokoknya segitulah. 13, 18, 19, 20 ya dari 17 Pak, 17, 18, 19, ya, 20. Pokoknya gue masuk ke belasan itu ya. Di situ ada teman gue yang namanya, temen lu juga waktu kan kita. Oh iya kita sekelas ya, Pak. Waktu itu gue itu sekelompok sama si Evi. Sebut aja namanya dah. Karena dikecilin juga tetap aja sama namanya. Sama aja. Ya itu dia sekelompok sama gue. Kita suruh ngarap tugas apa itu lupa namanya. Kan ada catatannya. Meneliti ini, meneliti itu lah ya, gue lupa. Nah, di akhir
pelajaran di lab itu kita kan kembali ke kelas tuh. Terus di kelas tuh di absen gitu, kayak di absen. Kelompok ini kelompok ini siapa aja namanya yang meneliti sesuatu ini gitu kan. Dan di situ udah disebut semua nama. Giliran kelompok gua menyebutkan nama-nama dari anggotanya ya. Di situ gua nggak disebut, Pak. Gua nunggu nama gua sampai akhir. Awal absen segini 17, 18, 19. Kok nomor gua diloncat, Pak? Nama gua nggak ada, Pak. Di situ gua bingung. Kok nama gua nggak ada ya? Apakah gua nggak dianggap? Gua pernah di depan dia, Pak, waktu itu, Pak. Di depan, pasti di depan dia, gua duduknya di depan dia. Kan mejanya kan nih gini. Sini di sisi depan, kanan sama kiri meja itu ada kursi kan? Iya. Gua di sebelah utara ibaratnya, dia sebelah selatan. Ada depan gua kan. Gua liatin dia nulis nama-nama anggota gitu, tapi kan gua nggak lihat, gua diem aja, Pak. Emang gua diem banget waktu itu, Pak, karena gua belum kenal sama teman-teman di kelas 8 itu. Sama lu aja gua kayaknya belum kenal dah. Gua masih gabung sama teman-teman gua yang ya kayak hampir sama lu itu dari kelas 1 ya. Kelas 1 itu juga nggak akrab banget kan sama mereka itu. Kayak lu udah bisa sama teman-teman lu kan gimana? Nah gitu kan diam aja gua kan. Diam. Saking diamnya gua sampai dipisah. Terus guru gua sampai bilang, "Loh, Andy kok nggak ada grupnya, nggak ada kelompoknya gitu." Gua sebenarnya gua pengen nangis Pak waktu itu, Pak. Tapi kan gua malu, gua udah gede. Kelas 8. Gue juga bayangin kalau lu nangis kayak apa ya, lucunya. Anjir. Ya itu. Ya waktu itu kan lu nyadar nggak sih waktu itu? Enggak ya? Gak tahu. Ya, bukan kelompok kan lu. Lu gak kenal sama gue waktu itu, belum pernah. Berarti awal-awal ya? Iya, masih awal-awal itu masih berapa lah, belum 1 semester, Pak. Nah, waktu itu gue bener-bener kecewa sebenarnya. Gue padahal sebelumnya ada gimana sama tuh cewek, tapi setelah itu gue jadi malas gitu, Pak. Berarti lu nggak dianggap di kelompok itu? Iya, nggak dianggap, Pak. Apa mungkin lu di kelas mungkin lu dianggap hantu kali, penunggu nggak tahu, laboratorium? Kelihatan kayaknya ya. Mungkin lu dianggap kayak apa tuh, kayak patung untuk praktek biologi. Ya kali ya, yang itu tenggorok ada nggak ya, tenggorok kedua. Misalnya kan kelompoknya kan 4 orang nih. Iya. Ini kebetulan 1, 2, 3 itu kan patung. Mitos. Ini makhluk mitologi gue kayaknya. Ya, kelihatan ginjalnya, kelihatan paru-parunya gitu. Ya aneh aja, gue merasa dikucilin gitu. Terus kalau sama cewek-cewek gitu kayaknya gue nggak dianggap gitu loh. Ya mungkin ya gue sih nyadar ya, tapi kan apa sih salah gue sama kalian ya? Apa sih salahnya kalian kalau nggak kenalin gue? Coba lah kenalin gue dulu gitu loh. Siapa tahu kalian ya cocok gitu loh. Walaupun ya gue sebagai orang yang dulu pendiam juga ada mental block juga, sama membentengi diri juga. Nggak setiap orang yang gue mau terbuka gitu kan. Sampai akhirnya gue kenal sama lu kan. Yeah. Dari kelas 8 sih hampir seluruh waktu yang gue sukain itu cuma jam pulang. Jadi waktu pulang itu adalah waktu yang paling nyenengin buat gue, Pak. Sampai di angkot pun gue nggak seneng, Pak. Gue pernah di angkot nih, itu kelas 8 juga. Nggak tahu momennya itu pas di kelas 8, selalu di kelas 8. Kelas 8 nggak suka gue. Di kelas 8 gue naik angkot berangkat ya. Gue pernah nih, bukan, waktu itu pulang kan jam 1-an apa ya? Jam 1, jam 12. Iya, jam segituan lah. Gue pulang naik angkot. Di situ gue sebenarnya paling malas nih, gerombolan cewek masuk. Di situ gue laki sendirian. Laki sendirian dan nggak ada yang gue kenal. Cewek-cewek itu dari sekolah lain. Gue normal, Pak. Gue duduk di belakang supir itu. Tahu kan yang ngadep ke belakangnya itu. Terus gue nyerong gini kan. Ngadep ke badan, ngadep ke pintu keluar. Kepala ngadep ke supir gini, ke depan itu kan. Nah, di situ kan gue lihat muka gue tuh
rambut gue, wah rapi nih. Karena ya gue kan biasanya aslinya sih gue nggak berkeinginan buat gaya di depan mereka ya, cuma pengen benerin rambut aja gitu loh. Gue denger pak tuh cewek-cewek pada bilang kayak gini, ih pede banget tuh cowok, emangnya kita apa ya, bilangnya gini, emang kita naksir apa gitu. Gue batin gini, gue dibatin gini, emang gue benerin rambut buat lo cok gitu. Gue batin kok sampai gitu. Gue ngerasa salah gue apa sama mereka, gue kenal aja enggak. Dan nggak tahu kenapa momen itu selalu terjadi di kelas 8. Di kelas 9 gue enggak, soalnya kejadian-kejadian yang nggak enak tuh di kelas 8 semua. Sampai gue males naik angkot di belakang, akhirnya duduk di depan. Tempat supir Ya. Depan supir. Bukan di bangku ya, di samping kayak gitu. Itu yang bikin gue jadi pengen naik angkot di depan terus pak. Dari kelas 8 itu, jadi nggak tahu kenapa kehidupan itu berubah setelah naik ke kelas 8 itu. Dari kelas 7 itu berubah jadi buruk hari-hari gue. Di kelas juga gue nggak seneng ya. Gue kebanyakan diem, gue kebanyakan keluar kalau di pokok kuning apaan bau. Diam bau. Pantesan gak ada yang suka diam bau. Gue di belakang ada, gue malah jarang di belakang duduknya. Depan terus lu. Depan terus ya, karena gue telat terus kan. Gue kan pernah bikin rekor tuh, surat keterlambatan terbanyak kan, 1 minggu penuh. Bahkan guru yang piket itu biasanya udah nulis nama lu ya, sebelum lu datang. Ya sebelum gue datang, dia nggak ada nih, sebenarnya cepet besok. Kalau misalnya nama lu lu nggak dicatat di tulisan itu, baik kalau nggak lu sakit. Ya. Pokoknya nama gue tapi nggak ditanggalin pak. Sesuai dengan hari itu aja. Atau ada gue baru ditanggalin. Nggak tahu kenapa waktu kelas 8 itu gue rasanya gue pengen cepet-cepet lulus. Waduh, jauh sekali pak. Ya, padahal kan belum melewati kelas 9 ya. Dan mungkin karena penyebab itu semua ya, dari awal gue udah kesiksa sama si Evi itu. Evi, tapi nggak cuma si Evi itu, tapi yang paling gue ingat si Evi itu sih. Tapi dia mungkin menebus kesalahan ketika ujian di akhir itu di semester 2. Dia nyontekin gue pak. Nyontekin gue. Tapi ya gue tetap aja sih dicap sebagai anak pendiam dan gue tersiksa pak. Tapi itu nggak semenderita lu sih. Dan nggak semenderita perasaan gue waktu di STM pak. STM. Di STM gue pakai semua pak. Lebih beruntung lu sih sebenarnya ya. Secara mata lebih beruntung lu, tapi secara perasaan ya gue masih lebih beruntung sedikit karena gue ada temen bawaan dari SMP. Dulu gue ada temen SMP 3 orang yang satu kelas sama gue. Nah tapi yang namanya temen kan, teman-teman lain juga nantinya juga dia kan ketemu sama teman lain juga kan. Dia pasti nemu teman baru, jadi gue rada kelupa gitu. Dan gue merasa sendiri waktu itu. Sendiri karena teman-teman gue udah punya teman baru. Di kelas 1 gue memang masih senang. Tapi kelas 2, 3 gue udah pengen lulus pak. Kenapa sindrom itu keluar setelah kelas 2? Karena gue baru ngerasa waktu itu gue nyesel banget pak. Kenapa gue dulu gak masuk SMEA aja gitu. SMEA kan enak ya, cewek gitu kan banyak. Gue lagi sendirian. Pilihannya cuma 2. Kalau gue gak jadi playboy, ya gue ngikut kayak cewek. Gitu aja pak. Gitu aja pilihannya. Tapi gue pasti milih yang sama satu lah, jadi playboy dikit ya gitu. Paling kayak harem gitu. Harapannya gitu. Kayak ada yang mau sama lu. Nah itu pak, kembali ke masalah kelas 8 itu. Bener rambut aja sih gitu. Dianggap sok gayaan tuh. Nah itu gini dong. Ini benerin, ini kan jatuh gini, dulu kan jambul gini. Kayak gini, gue benerin gini dong.
dikira gaya ih. Coba benernya jangan pakai tangan Pak waktu itu Pak. Kaki. Hah? Buset. Ya pakai tangan juga. Tangan Tangannya sopirnya. orang. Tangan sopir. Pak, tolong Pak, ini kepala Tangan saya. gua kali ya. Ya gitu, gua aneh aja gitu. Dan momen terburuk di STM itu banyak. Gue pernah dulu waktu awal-awal waktu masih mos ya, masih pakai baju SMP. Berarti masih mos kan, baru 3 hari 2 hari lah. Gue tuh duduk sama orang. Ya, sama orang lah Pak. Maksudnya sama anak dari sekolah lain gitu kan. Tiba duduk sama kuyang. Serem itu mahal Pak, lumayan itu Pak. Iya, ginjalnya bisa diambil ya. Mahal itu banyak, seperangkat tuh mahal. Seperangkat jantung kalau mau. Bisa di sultan tuh. Nah itu gue duduk sama anak yang ada rese gitu lah ya. Dan apesnya dia sekelas sama gue, dan duduk sama gue. Belakang ada temen gue si Bobby, temen dari SMP. Ya dia salah satu temen dari SMP yang ke bawah sampai STM gitu. Dia duduk di belakang gue duduk di depannya. Di sebelah gue ada si anak rese ini. Anak rese ini namanya si Ipang. Ya, dia duduk. Awalnya kita ngobrol biasa, ngobrol masalah asal sekolah sama nilai ujian, berapa gitu. Sampai pada waktu beberapa menit kita ngobrol, kan suasana kelas itu rame kan ya Pak. Biasalah, gurunya kan keluar nggak di kantor, nggak di ruangan gitu lah, lagi keluar ngobrol. Kan gua nggak denger karena gua nggak denger, jadi gue ngulang-ngulang pertanyaan gue, apaan gitu, sambil dia marah, yang ngegas dikit gitu loh. Yang ngegas sambil sedikit ngebrak meja gitu. Gue kan karena gue belum kenal dan gue nggak terlalu suka, nggak tahu kenapa dari awal gue kurang suka sama tuh anak. Gue jadi ikut emosi Pak. Lah orang gue kan gini, ditanyain kok malah apa-apa mulu, dia bilangnya gitu. Lah gue kan jawab, lah orang gue nggak denger. Terus udah saya ngegas gitu lah, saling ngegas itu, balapan kayaknya ngegas itu. Nah lihat kayak gitu si Bobby temen gue itu berusaha buat menangin gue. Udah nih jangan, nggak usah masih diladenin. Ya si Bobby itu udah paham si anak rese ini, si Ipang ini. Jadi dia nenangin gue karena kita kan baru masuk berapa hari, masih kita udah bikin masalah di situ kan. Takutnya si Bobby kan gitu, gue dikeluarin atau karena poin kan kasus di gue juga. Akhirnya gue tenang gitu. Kalau nggak ada Bobby pun sebenarnya gue nggak berantem sih. Biasa aja sih. Gak mikir, berantem ini kok nggak ada yang misahin gue ya. Gue malah nungguin yang misahin dia. Kenapa gue yang misahin nih? Bob, pisahin gue Bob gitu. Takut dia maju. Iya. Ada mukul. Dia maju, gue mundur. Kayak gitu Pak. Dia mendekat, gue lari. Dan dia emang terkenal sebagai anak rese. Sampai bayangin Pak, sampai 3 tahun gue bareng sama tuh anak Pak. Sampai 3 tahun, dan gue dianggap kayak lu itu, anak culun, diem, pasif, dan nggak pinter. Kalau si Bobby itu anak pinter dia, walaupun dia pendiam tapi dia sebagai anak yang banyak yang nyontoh sama dia lah kalau ngerjain sesuatu. Kalau gue kan enggak, gue lebih ke anak ya nggak dianggap gitu lah, nggak penting, terpinggirkan gitu. Karena satu momen gue ketiduran di kelas. Di kelas tuh ada sekitar 38 anak lah. Di situ kita kan sistemnya moving kelas Pak, pindah-pindah kelas, setiap pelajaran pindah kelas gitu. Nah di kelas itu ada anak yang tiduran. Ada yang hobi tidur lah, termasuknya gua. Salah satunya gua. Ada 2 orang lah berarti ya. Dia 2 orang. 2 orang, dia sama teman gue si Miftah namanya. Ya, dia sih emang ada alasan kalau dia tidur, gampang tidur gitu. Karena dia anak pondok. Nah pondok kan bangunnya pagi, jam 3 udah bangun. Ada urusan sampai subuh. Karena mungkin dia tidur lagi kan, karena besoknya sekolah. Dia tidurnya di sekolah jadinya. Kalau gua kan rasanya apa coba? Gua ketiduran, pernah momen itu ketiduran dan waktunya itu mepet-mepet mau ganti pelajaran Pak, dan itu harus pindah kelas. Nah di saat itu kebetulan
gue ketiduran. Hampir itu kosong tuh Pak ruangan, tahu-tahu kosong, ternyata udah pindah. Gue dibiarin, tapi baiknya teman gue si Bobby ini sih, ya dia yang bangunin gue sih. Ya, alhamdulillah sih ada teman, tapi ini udah kosong, tinggal dia doang. Yang lain nggak ada yang peduli Pak. Coba kalau misalnya nggak ada Bobby kali ya, tahu-tahu lu bangun udah dibangun, Iya, apa udah. sekolahnya udah dibangun. Itu di kelas Udah ganti sekolah. Loh, ini siapa? tahu-tahu loh, mana nih gua? Mobil udah pada terbang ya. Mobil terbang. tahun pira itu, aduh. Nah itu di kelas 1 ya, di kelas 8, kelas 2 nya gue lebih dekat ke teman gue yang satu lagi di SMP, dari SMP juga. Ya gue masih dekat sama Bobby sih, tapi gue lebih dekat sama si teman gue satu ini namanya Irham. Dia juga termasuk anak yang terkenal, walaupun dari SMP dia terkenal sih Pak, sampai STM. Ya dia sering ngajak gua kemana-mana gitu. Cie. Nggak usah di CN, itu cowok semua Pak. Oh ya gue lupa ceritain, di kelas gue itu cowok semua Pak. Oh. Nggak usah dicie-ciein Pak, nggak ada yang bisa dibanggain Pak. Kalau dibanggain itu kelas 2 harusnya Pak. Kelas lu kan enak, banyak ceweknya. Kalau kelas gue kan Nah, gimana gue bisa move on Pak di justru SMP gitu Pak. Kebanggaan gua sering cerita sama lu dulu Ya. tentang cewek-ceweknya di sekolah gua. Gua Sudah apa? bikin lu iri, tapi kan lu waktu itu kan nggak tahu kenyataannya gua di kelas Iya, dianggap iya seperti sih, iya apa. Cuma lu ngelihatnya mungkin ya Bang Sinawang kan. Iya. Ngelihat gua ada banyak ceweknya dan di daerahnya juga alhamdulillahnya juga cakep-cakep. Iya. Wewew lah ya. Walaupun cuma cakep di mata doang. Cuma bisa ngeliat doang tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ngobrol aja jarang gitu ya. Manja jarang nggak pernah gitu. Wow, tapi kan enak Pak, ada pemandangan nggak ngantuk kayak gua Pak. Gua kan di sekolahan dulu waktu STM sering tidur Pak, ngantuk kan gue. Dan di saat gue ngantuk kan, si Irham ngerjain gua. Di sini gua seneng, nggak apa-apa sih ya. Gua kan tidur ya, lagi diajarin. Terus si Irham bilang, Pak ini katanya ini mau nanya. Anjir, gua lagi tidur Pak. Dia bilang kayak gitu Pak. Aku bangunnya, apaan gua nya? Mata gua merah. Lah ngapain gua lagi tidur, ngapain? Ya nanyain. Bunuh lo. Pembunuh gua lo. Tapi justru ketika ada teman yang kayak gitu malah Gue jadi seneng gitu. ya senang ya ada teman yang peduli dengan walaupun dengan menjahili. Iya, gue seneng sih. Gue lebih seneng di situ. Tapi ketika dia nggak berangkat itu Pak, dan apesnya dia sering nggak berangkat. Itu masalahnya Pak. Di saat itu temen gue si Bobby itu punya teman lain gitu. Ya rada jauh lah sama gue lah, nggak terlalu dekat banget. Dan gue lebih dekat sama Irham gitu. Dan Irham jarang berangkat, dan ketika dia nggak berangkat ya gue kesiksa. Temen gue cuma si Bobby, si Miftah itu lebih dekat sama gue, lebih ya lumayan deket lah sama gue. Ya kesiksanya itu sama teman yang lain itu, sama si Ipang gitu, dan teman-temannya gengnya. Awalnya si Ipang itu ya dia terkucil, tapi lama-lama malah jadi banyak temennya. Gue berusaha buat ngilangin sifat pendiam gue dulu waktu di STM, dan berusaha gue bawa humor waktu di SMP. Gue bawa guyon-guyon gitu, lawakan di SMP gue bawa ke situ. Tapi ya rada susah Pak ngangkatnya di situ Pak. Belum lagi yang pinter-pinter itu. Kan ada di kelas kan kita biasanya kan ada yang pinter, ada yang sedengan, ada yang mediocre, ada yang parah banget gitu. Buat masuknya ya. Nah di situ Kelas kan ada neraka ya. Orang-orang yang udah di nah. neraka bagian basement. Iya basement banyak lagi Pak. Nah di situ kan kalau di STM beda sama di SMP. Di STM gue itu paling depan itu yang paling pintar. Belakang itu yang biasalah, yang rada nggak pintar tapi banyak suaranya gitu. Belakang lagi yang biasa lagi, pendiam.
kelihatan pinter tapi ternyata dia nyontoh. Belakang lagi ya kayak gue inilah, kayak gue ini. Dan ketika gue nyontoh sama yang depan, gue kayak, siapa lo? Anda siapa? Anda kelas mana? Buat temen lu, kampret. Anda jangan menyontoh saya, nanti bodoh Anda menular. Lah gue ngerasa kayak gituin pak. Padahal gue kan emang nggak bisa pak. Dia kan katanya tempat kita bertanya adalah orang yang pintar gitu kan. Mereka orang pintar nggak mau ditanyain sama orang bodoh, gimana? Itu makin bodoh kan. Dan gue banyak tugas yang belum selesai sebetulnya dulu. Banyakan tugas itu nilainya standar lah. KKM kan 7, gue ya 71 lah. Standar nilainya, ada yang 6 gitu kan, 65, gue 66 gitu lah. Ya gue bisa dianggap gue bodoh lah, bilang bodoh. Dan gak semangat, jujur aja gak semangat. Ya semangatnya itu, salah satunya teman-temannya, kelakuannya itu gak cocok lah sama cara ngomong kita waktu di SMP kan. Kalau di SMP itu nyambung. Ya kayak yang lu bilang tadi, yang lu ceritain tadi, di kelas 3 waktu SMP kelas 9 itu masuk kelas manapun kita diterima. Iya betul. Ketika kan? Jadi kita kan emang satu SMP ya. Ya kita sama ibaratnya. Ketika di kelas 9 itu adalah saat-saat dimana momen dimana kita betah banget di sekolah. Iya, bahkan ada di mana momen gue nggak pengen pulang. Gue juga nggak pengen pulang pak waktu itu pak. Pas kebetulan waktu itu waktu kelas 9 justru malah kelas 9 itu malah setengah 12 udah pulang. Gak tahu ini kurikulum yang bikin di siapa itu. Iya. Kurikulum sama apa itu? Wah, lagi betah-betahnya ya. Lagi enak-enaknya itu pak. Gue nggak mau pulang pak waktu itu pak. Udah gua lagi demen sama cewek waktu itu kan. Temen-temennya enak, asik semua, bisa ajak ngobrol. Dan itu terjadi di semua kelas kan. Sebenarnya gua di 9D misalnya. Gua masuk ke 9A, 9B, masuk ke 9E, semuanya sama. Bahkan ketika gua jalan-jalan ke toilet aja ketemu adik kelas, kita bisa ngobrol. Bisa bercanda. Adik kelas kita kan? Banyak adik kelas kita yang kita kenal loh. Iya banyak. Ada yang manggil gua, di jalan, kurang ajar ada kelas lo, manggil gua nama, kurang ajar, nggak apa deh. Padahal masih anak kelas 1 udah manggil nama ya. Iya, gua udah kelas 3 berarti ya. Nggak dipanggil Mas, apa Kang ya, dipanggil nama Songdi. Dan emang. Tapi gua apa seneng aja itu tanda mereka deket gitu sama kita kan. Ya gua nggak masalah juga sih, gua lebih senang gitu malah, karena nggak ada batas di antara kita gitu kan. Dan di STM gue udah berusaha kayak gitu. Di SMP susah pak, susah, angkatnya susah. Walaupun kita di STM kan nggak ada oplosan kayak di SMP pak, tapi kita nggak akrab pak. Tadi udah 3 tahun bersama gitu. Tapi nggak ada keakraban di situ. Dan lulu gue di sana. Ketika gue duduk sama si ini si itu, nggak ada chemistry gitu. Tetap teman SMP yang menjadi teman dekat gue, teman dari SMP gitu. Makanya kalau gue dibikinin grup STM gitu, sekolah itu kelas, ada gue masih ikut, tapi gue nggak ngobrol nggak apa. Walaupun pernah gue disebut nama, tapi gue nggak mau ikut ngobrol lah, nggak nyambung gitu. Maksudnya nggak deket sama mereka lah, secara hati nggak deket sama mereka, dan obrolan juga kurang nyambung gitu, kurang enak lah, kurang nyaman. Ya emang ada beberapa temen yang menurut gue nyaman lah sama gue, dan gue juga nyaman sama mereka, tapi itu nggak terlalu dekat karena kedekatan kita cuma gimana ya, cuma sekedar kenal gitu lah, kayak nyapa gitu lah, biasa ngobrol biasa, nggak mendalam gitu lah. Dan nggak tahu kenapa ya, karena mungkin kenal kita waktu umur udah belasan, udah di atas umur SMP, beda kali ya. Kalau masih SMP kan masih kecil, masih asik-asik gitu kan. Jadi dari kecil sampai rada gede kan lebih enak biasanya pak. Daripada ketemu gede biasanya mah. Lagian umur-umur segitu kan umur-umur biasanya anak-anak nakal gitu kan. Mencari jati diri. Ya biasanya ya kayak gitulah anak-anak umur segitu kan, kita belum tahu, orang tuanya aja belum tentu deket sama anaknya kan umur segitu kan.
Gue aja belum itu, waktu itu belum deket sama orang tua, jarang ngobrol sama orang tua gue. Lebih banyak cerita sama temen sih, temen deket ya, yang gue percaya gitu. Ya kalau ya sebetulnya sih berarti kita sama ya ibaratnya. Hampir sama. Sama dalam arti permasalahan kita yang bikin gak betah itu adalah teman Ya. orang-orang sekitar kita. Dan hampir nggak ada masalah dengan guru sih. Nggak ada sih, gue juga nggak ada. Cuma masalahnya paling sama guru BK karena telat-telat gitu. Dan jujur aja Pak, ibaratnya gue juga di SD, SMP, SMK sendiri pun, di SMK gue nggak pernah kena kasus loh Pak. SMK nggak pernah gue urusan sama guru disiplin, nggak pernah sama sekali. Buku poin gue masih bersih. Tapi justru di SMP gue banyak sering buat kena kasus sebetulnya. Tapi lu seneng di SMP ya? Tipikal orangnya pendiam tapi yang sering ke bawah-bawah. Jadi bukan gue yang bikin kasus, tapi gue di bawah-bawah loh. Saya di bawah. Contoh karena kan lu juga tahu sendiri. Gue sampai dipanggil BK karena dengan alasan teman sebangku gue keluar dari sekolah. Karena si teman sebangku gue itu berbohong katanya penyebab dia keluar sekolah adalah gue. Nah, iya. Tuh gue sampai di sidang Pak sama kepala sekolah Pak. Gue nggak tahu apa-apa. Sidang. Terus juga pernah dulu waktu kelas 9 juga gue kena kasus. Waktu itu kan gue habis beli komik Naruto volume 38. Kalian kalau tahu komik Naruto volume 38, di dalamnya ada sebuah gambar yang cukup berbahaya. Oh iya. Yang nggak cocok lihat sama anak umur kita. Sebetulnya sih masih aman sebetulnya, cuman kita nggak tahu guru kita bakal berpikir apa. Iya. Nah kebetulan teman gua ini minjem komik gua dibaca, kelihatan sama guru, dilihat gambarnya bermasalah seperti itu. Ayo tanya, ini komiknya siapa? Komiknya Cahyo. Dia kena, saya lebih parah. Gitu. Sering kena kasus gua di SMS, sering banget kena kasus. Tapi ya itu bukan alasan gua bikin gak betah, justru malah ke SMP gua banyak, walaupun ada momen dimana gak betahnya, cuma lebih banyak momen betahnya sih. Iya, di SMP sih iya. Waktu kelas 8 doang sih gua Pak. Kelas 8 itu. Kalau di SMK walaupun gua nggak pernah kena kasus, nggak pernah diseret-seret orang, cuma apa ya, mungkin gua nggak ada kenangan yang nggak ada memorable moment sih sebetulnya sih, nggak ada sama sekali yang ada momen. STM ya. Biasa aja gitu, dan justru malah cenderung gua malah pengen ngelupain momen-momen di SMK itu. Lu anggap lu nggak sekolah SMK gitu? Gua kayak abis SMP loncat langsung kerja Pak. Iya, sama Pak. Ya walaupun gua sih nggak nganggap teman-teman gua nggak ada gitu maksudnya. Tapi gua ngerasa mereka nggak di hati gitu loh. Walaupun sekarang sih kalau ketemu sih emang kita ya bertegur sapa, ramah gitu lah. Nggak kayak dulu waktu itu kan aku gitu. Kalau sekarang sih ya biasa sih, tapi kan nggak terlalu deket gitu, nggak ada keintiman gitu loh. Ya begitulah. Nggak bersisa di hati gitu. Yang lebih bersisa itu teman-teman SD sama SMP aja. Nggak tahu kenapa. Dan gue juga jujur aja dikenang gitu. Paling banyak komunikasi sekarang ya teman-teman SMP sih. Sama Pak. Justru malah teman-teman SMK yang masih komunikasi sama gue apa ya? Ya teman akrab aja ya. Itu cuma teman akrab doang. Itu pun cuma 2 orang kalau nggak salah, dari 5 itu cuma 2 orang yang sampai sekarang masih komunikasi sama gue. Nah kalau di SMK gue kan yang deket itu yang sekarang ya ada sih, maksudnya ya masih kontak itu ya ada. Tapi kan kita nggak terlalu deket-deket banget, cuma makin dewasa mungkin jadi karena umur juga ya, kita jadi ya nggak kayak dulu lah. Lebih baik lah. Cuma yang dulu itu masih inget sih, nggak enaknya gitu. Aku nggak nyaman. Gue di STM tuh dulu, di SMK itu pengen pulang Pak. Baru berangkat pengen pulang. Baru berangkat di jalan mikir udah pulang, mikir mau pulang, ntar pulang mau ngapain gitu udah. Jadi ya bisa dibilang badan gue di sekolahan, pikiran gue di mana, hati gue di mana gitu. Nanti di rumah
hati di rumah, pikiran di PS-an gitu. Kayak gitu. Nggak ada memorable time lah, pokoknya nggak ada waktu yang gua senengin waktu itu. Di rumah paling waktu udah pulang doang. Kalau di SMP banyak di sekolah, tapi sekarang momen-momennya masih gua inget lah. Ketika ada cuaca terik sore, gue inget waktu sore hari itu ada matahari ya, terang sore gitu Pak, terang sore hari gitu. Dan kalau sekarang ada terang sore, gue inget waktu itu Pak, masa itu Pak. Indah Pak, rasa di itu kan rasa kayak dejavu gitu Pak. Nah kayak gitu rasanya, kayak zaman SMP nih gitu. Kayak gitu aja sih mungkin gue. Ini akan nggak enak di STM. Ya untungnya sih gue nggak pernah kena kasus yang berat gitu, walaupun gue nggak pernah, ya bisa dibilang nggak pernah seneng gitu di sana. Tapi ada teman-teman dekat gue dari SMP itu yang bikin gue lupain dikit masalah nggak enaknya di kelas gitu Pak. Pernah juga gue crash sama si Bobby, pernah nggak ngobrol sama sekali, cuma masalah sepele Pak. Apa? Si Bobby kan punya HP baru zaman itu kan, HP biasa lah Pak, layar 2,4 in, pakai keypad, nggak ada kamera, cuma ada MP3, sama memori eksternal 512 MB. Gua kan pinjem dia tuh, waktu gua pinjem baterai masih full. Nah gua kan di rumah ke bawah sama gua kan ya, dipinjem sama gua, nggak tahu kenapa Bobby waktu itu dipegang lu dulu aja gitu katanya. Dipegang gua kan, musikan. Udah gua ketiduran sampai pagi Pak. Udah gua matiin, gua balikin ke Bobby, tinggal 2 baterainya. Bobby marah lah. Gua udah minta maaf, Bobby masih marah aja. Sampai 3 harian lah lebih gitu, dia masih ngambek gitu, nggak tanya-nanya. Dan saat itu gua menderita banget Pak, asli Pak, makin menderita Pak. Udah nggak ada teman lain selain mereka. Bobby malah kayak gitu. Gue minta maaf loh. Bisanya baterai habis langsung marah gitu apa emang kenapa emang dia begitu baterai habis kan dibuang HP-nya? Beneran Pak, asli Pak, itu teman gue gitu, si Bobby itu. Nggak ada CS-an apa dulu? Ya nggak tahu, mungkin karena dia apa mungkin masih disetrum kayak aki apa gimana HP-nya? Pakai kincir kali. Pakai apa, dinamo sepeda digenjot dulu. Iya, muter-muter dulu sekeliling kota gitu. Ya itu lah. Sampai akhirnya gue lulus, gue seneng banget. Dan yang lain coret-coret baju, konvoy naik motor, gue pulang naik sepeda. Baju gue masih bersih. Habis pulang, yaudah tidur. Kalau gue sih emang nggak ada coret-coret baju juga, dan nggak tertarik untuk ikut. Gue juga ini. Kayak misalnya waktu itu pernah mungkin momen dimana satu kelas apa ya, nggak sebagian kelas, sebagian manusia, bukan sebagian manusia, sebagian teman-teman kelas itu mau jalan kemana gitu, ya gue pulang. Ikut, yang ngapain juga gue ikut, dianggap juga enggak. Iya, bener gue juga nggak dianggap juga. Ya males lah, mending gue pulang aja. Bikin gue bawa sepeda kan waktu itu. Gue kan naik sepeda Pak selama 3 tahun itu. Awalnya naik sepeda ontel itu, yang sepeda cewek itu. Ada keranjangnya. Ada keranjangnya, bener, inget aja loh. Terus akhirnya gue dibeliin sepeda sama Babe. Ya itu urunan sih, patungan Pak kita. Babe 200.000, gue 20.000. Apaan itu? Patungan Pak, yang penting patungan. Gue ada saham tuh di situ, di sepeda hijau gue. Dapat apanya itu? Ya Pak, rodanya aja enggak ya. Keranjangnya aja enggak kayaknya. Patungan tuh gue yang dapat hijau. Anginnya doang kali, angin di bannya itu. Ban dalam. Ban dalam. 20.000. Ya bersyukur sih. Masih diperhatiin sama orang tua, dan
walaupun di sekolah ya gue menderita, berangkat siang terus, dan di sana nggak ada penyemangat. Siapa yang menyemangatin gue, Pak? Isinya satu kelas laki semua. Ada kelas lain yang ada ceweknya tapi mereka sangar, Pak. Sangar ya, hampir kayak laki juga. Itu yang bikin gua nggak bisa move on. Iya, pantas lah kalau lu nggak bisa move on karena teman-teman lu cowok semua. Ya kalau gua bisa move on, gimana? Ngeri lu nggak lah, beda nih. Serem obrolannya kan. Oke, mungkin Itu aja. itu aja. Nanti mungkin di obrolan yang lain kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih menarik dibahas. Maaf tadi banyak banget iklannya karena banyak motor yang berseliweran. Oke, itu aja dari gua ya. Sampai bertemu di obrolan santai lainnya. Bye bye.